selamat datang di podcast Meja Sudut. Betul, Meja Sudut. Pemirsa, ini merupakan podcast Meja Sudut adalah podcast perdana yang hadir di Batik TV. Nah, tentunya di podcast hari ini itu kita akan membahas mengenai sesuatu yang random, hahaha, menarik dan tentunya inspiratif dan juga edukatif. Weh, nanti dulu Mas. Aku kenalan dulu nih. Nah, tentunya saya Diah Kusuma sebagai host yang tentunya akan menemani pemirsa setia podcast Meja Sudut untuk abadi. Abadi nggak tuh? Oke pemirsa, intronya cukup ya? Oke, nah pemirsa bayangin setiap kalian scroll di TikTok, scroll di Instagram, ada sesuatu yang membuat kalian mikir. Dan ternyata yang buat video ini itu dulunya cita-citanya sebagai Spider-Man. Spider-Man gak tuh? Oke, dan pemirsa tentunya kita akan mengulik bersama bagaimana perjalanan hidup dan juga pandangan hidup dari sosok 80.000 followers dan di spotlight bahwa wong Jawa ojo lali karo Jawane. Dan ini dia langsung saja kita sapa ada duo logo. Uhuy, hai. Halo Kak Dia. Yes, Kak Dia betul. Ini Mas Umam sama Mas Aldi ya? Betul. Betul, luar biasa. Aku sering nonton Mas. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Snack video ya? Wah, di Ibu-ibu. Facebook ya. Oh Facebook. Siapa tuh ibu-ibu? Oke. Oke, Mas Umam, ini yang aku lihat itu sering kali bikin tebak-tebakan gitu ya. Dan itu selalu membuat audiens itu jadi mikir. Tapi kalau boleh tahu ya Mas, itu kan tebak-tebakannya Jawa gitu ya. Betul. Sebenarnya Mas Umam sama Mas Aldi tuh orang mana sih? Jawa mana? Jawa Solo, Jawa Jogja atau Jawa mana nih? Mungkin Mas Umam dulu. Ya namanya aja kan kita ngonten Jawa ya. Nah. Tentu saja kita dari Jawa. Oke, Jawanya Jawa Kalau mana? saya itu asalnya Seragen. Oh, Seragen. Enggak. Wow. Saya asli Pekalongan, Mbak. Pekalongan ya Mas ya, Pekalongan. Asik. Kalau Mas Aldi, Saya juga blasteran. Serang. mana nih? Ya. Dunguni kayak karo Pekajangan plasterane. Salah. Mana? Wiradesa dengan Wiradesa. Blasteran Tapi- RT mah. Iya, Wiradi Satulen. Ya, biar ada satu len ya. Jadi asli Asli. Pekalongan. Ya, semua. oke. Jadi memang target audiensnya pun ya orang Jawa gitu ya Mbak, yang nggak cuma Pekalongan gitu ya. Betul. Betul. Luar biasa. 80.000 followers. Iya di Wah, Instagram. TikToknya berapa Mas Umam? TikToknya 2 juta. Ah, 200. Wow. Tapi OTW Oke. 2 juta. Wes, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu manifesting buat kapan? Tahun ini ya Mas ya? oh enggak sih. Kapan? 10 tahun lagi. Weh, enggak dong, tahun ini dong ya 2 juta followers, weh gila sih. Oke Mas Umam, Mas Aldi. Ini Mas Aldi sama Mas Umam itu dulunya cita-citanya apa sih sebelum jadi ini content creator gitu ya? Cita-citanya Mas Umam apa cita-cita? Coba. Sebenarnya Dari lahir Mas Umam. dari lahir. Dari ketika Ketika betul. TK. lahir. Iya, karena Biasanya cita-cita benar. selalu Cita-cita gonta-ganti. Baru dari TK. Yes. Masalahnya aku TK. Oh, langsung SD gitu ya Mas Iya, ya. langsung SD. Tapi cita-citanya standar sih Mbak. Apa, Nah, Ki? dulu tuh zaman SD tuh pengen jadi dokter. Dokter, S. Dokter sunat. Dokter sunat. Iya, Oh, pengen oke nyunati oke. wong. Wah. Oh, Oh Pak, soalnya Pak mandiri Mas, Heeh. sunat dewe. Iya, Pak sunat. Bisa kan memang? Bisa. Bisa. Oke, terus lanjut SMP-nya. Hah? SMP? Cita-cita SMP. SMP. Oh, emang berubah-ubah ya? Iya, wongnya kalau nih? kata Mas Aldi kayak gitu Mas kalau Umam. saya soalnya Oh, berubah-ubah. berubah-ubah. Ah. Kalau SMP itu saya pengen jadi kuli. Kuliah. Kuli. Soalnya dulu tuh sempat kepikiran ya serius. Soalnya dulu tuh apa? Katanya orang yang membangun rumah itu mulia sekali karena kita nantinya juga akan membangun rumah. Rumah. di surga. Oi. Aneh filosofi. Oh. Aneh Romas. Kalau rumah tangga Emang harus masuk sih. Iya. ora apa-apa. Emang aneh, Be. Definisi podcast ngalor ngidul kayak Mas ya. Oke, cerita udah sampai SMP aja. Betul. Ya Oh. terus ya wis SMA-ne akhirnya pengen
Jadi yang kiranya kerjanya itu fleksibel. Gitu. Oke, dan sampai ini ya Mas ya, asik. Content creator. Wah, 80.000 followers. Wih gila sih. Kalau Mas Aldi, kalau saya memang dari kecil Mas, Hmm. dari TK. Saya TK Mas. Oh iya TK, nggak apa. Nggak, Saya kamu orang kuno soalnya. Terlihat perbedaan generasi ya. Mm, Iya. mm, mm, mm. Kalau dulu emang zamannya Mas Umam itu emang anak-anak kecil itu masih di apa Mas? Masih mayoritas nggak TK, Nggak tapi TK. terutama yang miskin ya. Oh. Wow, oh. Iya, iya, iya. Ya lanjut. Saya Lanjut. dari TK itu udah bercita-cita menjadi karyawan Badai TV. Karyawan Batik TV. Gokil. Udah tahu Batik TV dari TK Mas Aldi? Udah tahu. Asik. Padahal belum ada Batik TV. Oh, iya. Nah, Ada, ada. tapi suatu aku Oh visioner. dia Visioner. udah punya pandangan. Bener. Karena Mas Aldi tuh datang dari masa depan Mas. bener. Ya, Hmm. film. Istri dari Batik. Waktu SMP Heeh. lebih spesifik Lebih lagi, spesifik? saya ingin menjadi kameramen Badai TV. Oh, Us. spesifik. Oke, ngeri ya. Waktu Nah, SMA Lebih spesifik lagi. spesifik lagi. Apa? Saya ingin menjadi huruf B di Badai TV. Oke siap. Ya. Apa ganti lagi gak Mas? udah. Tapi ini cita-citanya terrealisasi gak itu? Bisa? Bisa? Dengan cara? Ya wis karek digantung. Oke digantung di Iya, depan digantung ya. itu baru. Us. Mas kok gawe kira lentur meneh awake B ngono iki lho, Batik TV. Wih, kece. Oke, berarti sekarang kan sudah jadi konten creator gitu ya Mas ya. Itu gimana sih perjalanan awalnya Mas? Perjalanannya Mas Umam. Mm-mm. Perjalanan. Jadi awalnya Ceritakan dari kamu kita- masuk SD. kelamaan. Oh, kelamaan. Ngumpluk nggih? Iya. Pertama Jadi kita tuh kan kenal tuh di sebuah komunitas, Mbak. komunitas. Oh, komunitas apa itu Mas? Pecinta Musa. Itu. Pecinta serius? Musa. Iya. Pecinta Musa. musang. Musang, oh my Nabi. God. Oke, musang. Musang. Wih. Mulane oh, ora asing. Kayak Musa. Iya, Enggak dong Mas. Itu kan- Ganteng Mas Aldi sama Mas Mama. Terus. Kayak ku. Lah kok rumusang Anak musang. korelasinya. Ku anak musang. Musang kan ngerti? Ku anak Oh, musang. ku anak musang, tak Oke. kira untuk ku. Oke, ketemu dari komunitas musang. Betul. Itu awalnya Instagram itu punya akun pribadi atau ayo kita buat aja Oh. berdua atau ya sebenarnya tuh punya Mas Umam terus dijadiin berdua atau gimana itu Mas ceritanya Mas? Ini perlu diluruskan. Wah, diluruskan kok percaya. Ya Allah. Oh, saya gampang tertipu ini. Hmm. Nah, Enggak, gimana? dulu ada Guyon-guyon. komunitas namanya stand up comedy Ah. Pekalongan. Oh. Tapi Kita serius Mas, bertemu di situ. jenengan ora usah ngelawak, Ah, wis ngelawak sumpah. Ya, makanya ya percaya ya ah, komunitas pelawak. Enggak, Stand up comedy. comedy. Pekalongan. Oke. sekarang masih ada sekarang. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Masih ada. Masih Tapi gabung? kita enggak aktif. Oh. Soalnya kenapa Mas Umam? Bapak. Soalnya udah berkeluarga ini. Oh Iya, iya. betul. Wih, selamat ya Mas Umam. Mas Respect. Umam ini baru menikah pemirsa. Kapan sih Mas? Ini melebar sithik apa ya? Ah, Menikah kapan ge Mas? Aku kayak wingi sempat Bulan weruh kayak Mei kemarin. sumpah istrinya ayune pok. Ah, Bagi Alhamdulillah. tips sama Mas. Kok Tips bagi ya? tips emangnya Pak Gluro? Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah dong Mas. Tipsnya sugih. Ah. Relate ra Mas? Ora Ora juga, sih Mam. aku ora sugih. Ah. Ya wes, gimana wes? Tipsnya. Yuhu. Tenan iki. Ya, Lah kok Oh, tiba-tiba tips ngeluru jodoh. Mm-mm. Ojo apa? anu dukune ojo di Ah, sebar-sebar. ojo. Oh, Jo. Barang kok. Ah, ah. DM Instagram dulu Ah, kok. Oh, is- gitu. DM aja DM. Waduh, channel dukune ora kena Ojo. di-spill. Bisa. Nggak bisa. Susah, Itu- rada susah soalnya. Iya, salah satu pantangannya ku ya. Ah. Wah, Coba takutnya abis ini lari ya. Ah, betul. Nek tak sebut ke engko teman-teman bojoku nyaluk cerai. Wow. Aduh jangan dong, dirawat ya Mas Umam ya. Oke kembali lagi ke topik. Oke. Ya, tadi gimana Mas akun Instagramnya awalnya gimana? Oh, Instagramnya kita awalnya itu Instagram Pekalongan Info. Bukan. Enggak, itu kita bikin aja, Mbak. Kita bikin memang sudah dikonsep, Ah, Kirim sana. direncanakan untuk menjadi
pertamanya itu kita review kuliner di Pekalongan. Oh. Karena waktu itu kan kita ngonten itu sekitar 47 tahun yang lalu. Bukan. Sekitar 3 tahun yang lalu. 47 kurangi 44 gitu ya. Oke. Matematikanya pinter juga. Keren loh. Ya. Lulusan di. Lulusan SD ono Pringgo. 2 tahun yang lalu, Heeh. 2 sampai 3 tahun yang lalu Bang, berarti ya. Itu memang kita waktu itu tuh belum ada konten kreator Pekalongan yang spesifik ngulik-ngulik kuliner. Terutama yang in frame ya. Betul. Ada tapi kayak akun-akun publik gitu loh, media kuliner Pekalongan itu nggak ada orangnya. Nah, disitulah kita melihat ada secercah peluang Mas. Peluang. Sekalian perbaikan gizi. Itu dia. Tapi terbaiki nggak Mas? Belum. Kok belum. Soalnya Mas Umam ketika makan karbohidrat itu masuknya ke kumis. Iya, kumis. Oh iya Mas ya. Sama rambut. Makanya tumbuh lebat. Bener. Belum sama rambut yang lain. Kaki. Iya, kaki ya. Oke. Lanjut. Ah itu di situ kita melihat peluang, Mbak. Oke. Dan akhirnya kita kepikiran untuk membuat sebuah personal branding. Asik, oke. Yang membahas mengulik-ngulik tentang utamanya tuh pertamanya kuliner Pekalongan. Baru setelah itu kita melebar. Jadi kuis. Tapi awalnya itu dulu. Oke, berarti sebelumnya Mas Umam sama Mas Aldi ini udah punya nama belum ya di Pekalongan? Nama ya namanya branding gitulah. Ya. Mungkin followersnya pada saat itu masing-masingnya berapa Mas? Mas Umam. Kalau saya sih udah lama banget dulu sih. Tapi itu pun paling cuma follower 4.000 di YouTube, tapi dulu banget. Oh YouTube subscribe. Oke. Dulu banget tapi nggak ada korelasinya sama yang sekarang sih. Oke. Ngopo sepil tapi nggak apa-apa Mas. Kan mau takok. Iya betul sekali. Kalau Instagramnya berapa Mas Aldi? Mas Umam dulu. Mas Miftah. Oke. Enggak, Instagram kayak wong-wong umum biasa sih Mbak. Orang biasa saya ini Mbak. Ngepostnya apa Mas Umam? Ngepostnya apa kuwi Mas? Ngepostnya Pak? Foto biasa, foto-foto neng kafe. Oke. Kalau Mas Aldi? Kalau saya memang followersnya tuh banyak Mbak. Masih. Enggak. Dulu tuh kan saya kuliah di Jogja, ngonten juga. Ngontennya tapi tentang mahasiswa. Nah, itu follower udah 40.000 lebih. Wow. Tapi ketika itu pandemi, Mbak. Jadi 2020 itu pandemi kan ya. 2020 2021. Sing niate kuwi meh ke Pekalongan. Iya, ke Pekalongan tuh cuma kabar pandemi. Rampung Jogja meneh. Ternyata pandemi ini 2 tahun. Nah, Bang ya udah kita bikin apa aja di Pekalongan. Yang konten mahasiswa itu tak tinggal. Padahal follower udah banyak, udah lumayan. Berarti pada saat ketemu di komunitas itu, ayo Mam, kita bikin. Itu jauh sebelumnya. Oh iya, ini ceritanya terlalu jauh. Kalau kita ketemu di komunitas itu udah 2014, timelinenya itu 2014. Terus 2015 saya pindah ke Jogja. Baru ketemu lagi setelah pandemi itu. Reoni. Oh reoni komunitas terus pikiran buat ide kayak gitu. Betul. Kurang lebih kayak gitu, singkat cerita. Pada saat itu masih berdua aja atau sudah punya tim Mas di awal itu? Berdua saja, tentu saja berdua. Berdua saja? Berarti kayak ngedit sendiri? Sendiri apa dewe Mbak. Tapi kalau kameramen pasti minta bantuan kayak gitu ya? Apa gimana Pak? Minta bantuan sama Mixio Mam. Report. Oke. Itu awal kapan sih Mas? Awal banget ngonten, itu tahun berapa? Dulu kok. Tahun 2022 akhir kalau nggak salah. Itu sing 2023 sing seriusnya itu 2023. Berarti berbodoh guys 2023. Oh iya. Bulan opo kok. Tapi keren ya Mas ya. Maksudnya terbilang belum lama. Tapi followersnya udah meledak. Tentu saja. Oke. Ini kalau boleh tahu ya Mas, konten yang pertama kali meledak itu konten apa ini? Pertama kita upload langsung meledak. Gila. Bom. Tapi serius ya. Serius satu kali langsung. Alhamdulillah. Itu kontennya ngapain Mas? Nganu itu. Nganu.
review Mbak Ibah. Review Mbak Ibah. Nggak tahu deh. Kono Mbak Ibah. Bukan Pekalongan. Bukan orang Pekalongan. Kurang. Betul. Tapi aku abis ini kayaknya jadi pengen ya. Oke. Abis ini kita ke Mbak Ibah ya. Asik, ditraktir sama Mas Aldi ya. Kuali Oke, gampang nanti ya. Oke, berarti pertama kali review Sego Megono ya Mas ya? Betul. Itu langsung meledak. Meledak sih itu sih sebenarnya sih biasa. Enggak semeledak itu, cuma untuk awal-awal ya bagus ya. View-nya itu sekitar 50 juta, bukan 50 ribuan. Oh, itu followersnya naik kira-kira berapa itu Mas? Naiknya 100. Itu berarti awal dua logo. Awal-awal. Itu awal banget itu. Apa followersnya dari mana aja Mas? Ya nggak tahu. Oh dari maksudnya Kue jenggot sama Lego karo benteng. Kan biasanya kan awal banget kan masih ya paling teman-temannya Mas Umam sama Mas Aldi gitu ya. Enggak malah awal kita enggak nge-share ke teman-teman. Iya. Terus isin soalnya kan sini kan isin. Iya. Makanya kita bikin akun lagi sing teman-teman kita tak blok kabeh. Oh iya gitu. Oh gitu ya. Awal-awal. Berarti itu ketika 10.000 tak buka kabeh. Wah sih. Aku ke wayahe pamer, flexing. Ini gue nih kayak gitu ya. Oke, ini mungkin kelas ya Mas ya. Oke. Tadi kan followersnya awal banget itu selama satu konten yang meledak itu naik sekitar 100 gitu. Lupa ya? Kurang lebih sih. Oke. Ratusan lah. 100-an gitu. Masih ratusan. Itu followers udah berapa, Mas? Apa awalnya tuh gimana sih followersnya berapa? Awalnya nol. Oh my god, nol. Nambah terus gitu. Wow, banyak banget ya. Tapi tiba-tiba meledak. Itu meledak di bulan pertama berapa itu, Mas? Kayaknya kita 10.000 itu butuh waktu sekitar 2 bulanan. 3 bulan lah. 3 bulan. Termasuknya cepet ya Mas ya. Kalau dari kalau menurut Mas Umam sama Mas Aldi itu cepet gak sih? Cepet banget ya 2 bulan ya. Lumayan cepet. Oke pemirsa ini ya kita sudah kulik-kulik secara personal dari sosok dua logok dan setelah ini kita akan kembali ngobrol ya tentunya hanya di Meja Sudut. Ya pemirsa kembali lagi bareng dia dan juga dua logo tentunya di Meja Sudut. Yoi Mas Umam, Mas Aldi. Kita masuk selanjutnya ini Mas. Tadi kita kulik-kulik personal aja tuh masih banyak banget gitu ya. Tapi kita udah haus banget nih Mas. Haus gak sih Mas? Sampai ngomblok gitu ya. Betul. Ngeteh dulu gak sih? Betul. Ngeteh. Kode. Oke sambil ngobrol ya Mas ya. Tadi Masya Allah. Nganterin teh. Oh ini Wati namanya. Masya Allah Mbak Wati, cantik sekali. Ya. Terima kasih. Mukanya tuh kayak Olivia Rodrigo. Asik. Waduh, Mbak Wati, thank you ya. Nanti jangan lupa sekalian makanannya, biskuit-biskuit gitu. Oke, diminum dulu boleh silakan Mas Aldi, Mas Umam. Biar nggak ngumplo ya. Seruput-seruput. Minum juga deh. Lanjut. Oke, Mas Oma, Mas Aldi. Kita tadi sudah kulik-kulik personal dan itu menarik banget ya buat kita dan juga pemirsa yang ada di rumah penonton setia Batik TV tentunya. Ya kalau boleh tahu ya Mas ya. Mas Umam sama Mas Aldi tuh lulusan apa sih dan lulusan terakhir tuh dari mana? Kapan gitu? Mas Umam. Kalau saya lulusan terakhir paling di UIN Gus Dur Pekalongan. Jangan paling dong. UIN tuh. Iya. Stein. Oh dulu. Dulunya Stein. Oh iya, dulu masih Stein ya Mas Umam. Saya masuk Stein lulus IAIN. Lulus IAIN. Sekarang menjadi UIN. Asik, oke. Berarti terlihat angkatan berapa? Ini soalnya Mas Umam ini 98 udah ikut demo Mbak. Sama Fadlizon. Budi Mas Sujatmiko. Sebelahnya Mas Umam. Oh iya, gila. Kui organisasi ini apa ki? Apa Mas Umam? Bien? Apa? Akatsuki.
Oke, berarti lulusan UIN. Jurusannya apa, Mas? Jurusan komunikasi penyiaran. Wih, komunikasi. Cocok berarti ya sama passionnya yang sekarang ya, sama kerjaan yang sekarang ya, Mas ya. Betul. Oke, Cocok. kalau Mas Aldi? Saya UMY, Universitas Muhammadiyah Yugoslavia. Oh, Yugoslavia enggak tuh? Yogyakarta. Yogyakarta ya, Mas Aldi ya. Jurusannya apa, Mas Aldi? Jurusannya sama komunikasi. Komunikasi. Tapi komunikasi tok, enggak ada Enggak ada penyiaran penyiaran Islam. Islam. Oh gitu. Oh, kalau iya ya, kalau Islam kan komunikasi penyiaran Islam. Kalau itu berarti ilmu komunikasi gitu. Komunikasi. Oke, berarti cocok ya. Cocok. Cocok. Memang orang-orang komunikasi tuh nggak bisa disepelein gitu, asik. Betul. Oke, berarti dari UIN. Terus lulus kapan ini, Mas? Ini sebenarnya Mas Aldi sama Mas Umam tuh umurnya berapa sih? Umur. Tebak Itu umur. Pertanyaan yang agak sensitif. Aduh. Enggak. Umur. Kalau Umur sekarang saya 31. 30. Oh, 31. Umur ininya. Umur sisanya. Umur Astagfirullah. nyawanya. Tapi fisiknya aslinya Fisiknya berapa, Mas Umam? 79. Oke, remaja jompo, bukan remaja lagi tapi Boyoke terutama. jompo ya, Mas ya. Jangan dong, Mas. Jompo. Sawang saya. Coba kalau Mas Aldi? Saya berarti 27 ini. Udah 7. Mas Umam 31. Tenan Tenan. Serius? Ora percaya gitu. Darane piro? 26. Iya tak kirane sakmono lah ya, Mas. Oh, berarti termasuknya Mas Umam ini nikah di umur yang menurutku ideal ya. Buat cowok. Enggak. Tapi kalau di ini ya, sih. kalau di kampung ataupun di desa Mas Umam gitu ya, nikah umur segitu tuh termasuknya muda, tua, apa ideal gitu? Oh, itu dia. sebenarnya agak telat sih. Agak telat. Standarnya berapa, Mas Umam? Standarnya biasa itu sekitar 27, 28 ya. Itu. Tapi menurutku kalau 30 tuh udah. Kalau menurutku ya, Mas sebagai cewek ya, 30 tuh usia yang ideal buat menikah karena selain fisik dan emosionalnya sudah matang, itu finansialnya juga sudah oke nih kayak Mas Aldi sama Mas Umam kan ya. 80.000 followers ya, endorse neng di ya. Wih, oke berarti termasuknya kalau di desa Mas Umam telat ya 31 gitu. Enggak telat banget sih. Enggak telat banget. Tapi itu justru malah nice sih, Mas. Pasti istrinya kan terbukti kan dapat yang cantik, Masya Allah. Itu kemarin itu, Mas, lewat di FYP aku. Aduh, ya Masya Allah, ini istrinya itu ya. Itu seleb Pekalongan yang ngomongnya Jawa itu, sumpah cantik banget. Dan aku lihat komen-komennya juga. Komen-komennya, Mas. Komen-komennya sumpah. Bagaimana, Mas, tanggapan komen Mas Umam? Sedikit. Yang itu, yang postingan Mas Umam menikah. Iya, soalnya 2 kali saya. Enggak. Dudo. Enggak. Dudo. Lo katanya 2 kali, enggak dong, 1. Postingnya 2 kali. Kita saya di konten nikahnya 2 kali, Mbak. Oh, aku nontonnya yang pas, ya pokoknya yang itu yang di feed foto sama istrinya. Itu banyak kan seleb yang pada komen dan juga netizen sumpah itu kocak banget komennya. Itu komennya itu pelete opo. Nah itu kayak mewakili pertanyaan para netizen gitu ya. Itu kan banyak banget yang love gitu kan, Mas ya. Banyak banget yang menyukai. Alhamdulillah. Itu gimana respon Mas Umam sebetulnya? Apakah ini lucu banget? Apa justru sialan kayak gitu-gitu? Enggak sih, kalau saya malah seneng Mbak digitu-gituin. Nah, lucu. Lucu ya? Iya. Istrinya pun pasti seneng ya? Iya. Sumpah lucu banget. Oke. Istri mungkin menyesal mungkin. Gedeng. Iya. Tukunnya tapi nggak boleh dibocorkan. Betul. Takut peletnya luntur gitu ya, Mas ya. Betul. Oke, ini pesona 2 logo. Itu istrinya orang mana sih, Mas? Maaf nih, jadi kepo-kepo. Orang Kebumen. Oh, ini sekarang stay di Pekalongan apa gimana? Stay di Pekalongan. Wah sih. Udah rumah sendiri, Mas Umam. Tapi tiap hari Mas Umam denger sayup-sayup suara, Mas nyok kencot. Kebumen ya, Mas ya. Oh, ngapak ya kalau. Wah, harusnya cocok dong masuk di konten Mas Umam sama Mas Aldi. Iya, aslinya. Cocok Itu sama ya nggak ngapak, tapi ngapak kan lucu sih, Mas. Biasanya kan pokoknya kalau ngonten menurutku Jawa adalah kunci. Iya enggak? Betul. Iya kan? Selalu
ya apalagi ngapak pasti itu rame kayak gitu. Bisa tuh Mas sama istrinya. Nah, Berarti nanti Mas Umam cocok gitu ya. mau bikin konten rumah tangga Mas. Wih, Sama cocok rumah sih, tangga. cocok. Tapi uploadnya di mana Mas? Uploadnya di Itu Ya, oke. Lanjut ya ke Mas Aldi ya. Iya, monggo. Tadi apa ya pertanyaan terakhir ya? apa sih tadi? Menikah. Menikah, sekolah. Oh iya. Itu lulus Ini kapan itu Mas saya- Aldi? Saya lulusnya 2019, tapi Desember. Desember. Nah, Udah. saya nambah 1 semester, Mbak. Oh, berarti 9 semester. Betul. Betul. Kan S1 kan ya Mas ya? S1. Oh, 9 semester. 9 semester. Saya masuk 2015, Heeh. keluar 19 tapi Desember. Nah, itu setelah lulus Februarinya Covid. Nah, itu lulusan saya itu. Oh. Nganggur semua itu. Oh ya, ini mungkin pertanyaan lagi Mas. Belum jadi konten kreator, sebelumnya Mas Aldi sama Mas Umam ini ada kerjaan apa gitu enggak? Itu Mas Umam. Kalau saya alhamdulillahnya saya bekerja itu sesuai cita-citanya Aldi ya. Saya kameramen Batik TV. Oh, Saya yes. sempat iri sama Mas Umam. Mas Umam. Iri. pengen tak kon Mam, KKN sih Mam. Nepotisme kancane lebok-lebok ke. Malah saya dileboki kakangan deh. Oke. Lanjut Mas Aldi. Saya tuh kalau saya memang nggak pernah kerja, Pak. Saya tuh memang Independen. Saya memang saya ada usaha banyak usaha. Usaha apa Mas? Usaha melamar pada TV. Serius Mas? Bukan. Enggak, saya ada usaha media-media. Oh gitu. Jadi Akun media sosial. Media-media. Memang saya fokusnya di sosmed pokoknya. Berarti memang udah basicnya juga ya Mas ya. Betul. Memang suka di media sosial. Memang saya suka gitu. di situ. Oke. Orang-orang belum menganu tuh saya udah bikin aneh-aneh. Oke. Kalau Mas Umam tuh sebenarnya ada rasa suka itu enggak sih? Ya itu Apa? di media sosial. Apa karena memang sudah terlanjur masuk akhirnya ya mau nggak mau harus suka kayak gitu? Awalnya tuh saya orangnya belakang layar banget ya Mbak ya. Karena saya kameramen, editor. Nah, tapi setelah kita gabung di komunitas stand up akhirnya ada sedikit lah jiwa talentnya itu Asik. membangkitkan sayup-sayup Allah tidak sayup-sayup menemukan Iya, iya. ketujuan. talent. Oh gitu. siap. Oke. Gitu. Kalau Mas Aldi kan memang sudah suka gitu ya Mas ya. Saya suka. Oke, sekarang bagi tipsnya Mas untuk pemirsa ada juga kita gitu biar bisa sukses kayak Mas Aldi dan Mas Umam gitu. Bisa punya followers yang banyak. Kalau patokannya itu memang sukses Mam kita. Mam. Kalau patokannya follower Cuma follower. Iya. Daripada duit ya sebenarnya ora. Oh, iya, belum. Ya sukses itu kan memang beda ya Mas standarnya ya menurut orang masing-masing Oke, menurut individu gitu. Nah ini mungkin itu tips biar sebenarnya tips aja. Ngonten biar bisa menghasilkan. betul Soalnya langsung. follower banyak itu sebenarnya gampang, Mbak. Jadi kan nganggo intro, joget-joget, follower bisa banyak. Iya. Tapi kan belum tentu mendatangkan uang. Bener kan? Iya. Yang dicari kan kita membuat konten supaya ada uang masuk, Benar. ada penghasilan. Nah itu yang susah. Mas Umam tipsnya. Langsung saja Mas Umam tipsnya Mas Umam. Tipsnya. Tapi ini terlalu kedawan nih. Singkat saja Mas. Singkat saja. Ya singkat saja sebenarnya kan tujuan orang membuka sosial media itu kan mencari hiburan, kalau nggak mencari informasi. Itu dia. Nah kalau kita ngonten yang mengandung unsur hiburan atau memberikan informasi yang dibutuhkan, ya itu insya Allah konten kita akan naik gitulah kurang lebih. Intinya membuat konten itu jangan cuma asal-asalan. Maksudnya kita foto minum teh itu. Terus di-upload terus kita berharap followers kita naik atau kita mendapatkan ender. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Kecuali Anda Justin Bieber. Tidak apa-apa. Kecuali Anda Raffi Ahmad. Cristiano Ronaldo. Tidak apa-apa. Cristiano Ronaldo geser gitu, sahamnya turun. Pernah kan dulu? Geser Coca-Cola dulu.
sang Coca-Cola langsung turun. Nah, kecuali Anda Cristiano Ronaldo. Kalau orang-orang rakyat jelata seperti kita harus memberikan sesuatu yang berguna untuk audiens kita. Ojo, halo guys, betul. Lagi di sini nih. Bingung nggak? Mau dicontohkan nggak? Contoh misalnya jenengan liburan ke daerah Nusa Kambangan. Ngerapia. Oke, Ngerapia. Ke Ngecelik, tahu Ngecelik? Ngecelik. Ya tahu. Kajen. Ya, Kajen. Nah, misal kalau sampean POV-nya dari diri sampean sendiri gitu. Misalnya, halo guys, saya Ngecelik nih. Saya di halaman Kajen lagi jalan-jalan jogging. Nah, itu orang-orang tidak peduli. Karena ya kita belum punya nama gitu ya Mas. Lu siapa gitu ya. Okay. Karena tidak ada informasi yang orang-orang butuhkan di situ. Kecuali kalau halo guys, saya sedang di Ngecelik. Nah, di sini ada bakso yang enak gitu. Bakso sari rasa, Ngecelik enak. Oke. Ternyata baksonya regane murah. Terus gede-gede. Torena. Nah, orang-orang butuh informasi itu. Terus ketika kita lari-lari jogging di Kajen, di alun-alun, ternyata kok ada orang yang moto. Nah, wong kan ngerti ono wong kadang ono sing moto tapi orang ngerti juga ini ngendi. Nah, ini masih kita wawancara. Pokoknya kita cari-cari informasi yang dibutuhkan. Misalnya di alun-alun Kajen ada glinding ngerti enggak? Ya, tahu tukar. Itu harganya berapa kamu tahu enggak? Enggak tahu kan. Pengen tahu kan? Pengen dong. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong. Jadi kan kita bisa misalkan kita naik situ, kita wawancara atau enggak, ya kita kasih informasi aja. Ternyata naik Dogar itu harganya 10.000 satu putaran. Itu kan ininya kita cari informasi yang kira-kira dibutuhkan sama orang. Audiens gitu ya Mas. Jadi sesuatu yang informatif, edukatif pun bisa. Dan relate. Iya. Itu. Betul ya. Relate juga perlu itu. Kemarin tuh ya Mas, ya di Pekalongan tuh banyak banget yang kontennya naik gara-gara bahas kemeja wispy sama celana cutbray. Tau gak sih itu? Enggak tahu. Wah. Aduh, itu Mas pokoknya. Saya ketinggalan itu. Intinya antara bos online. Bos online yang intinya dapat notis kayak gitu dari para netizen, katanya cewek-cewek sekarang ya model kemeja wispy bacut bray ngincernya bos online gitu. Akhirnya cewek-cewek pada panas tuh. Itu gak tahu Mas? Gak tahu. Sayang banget. Jadi ya mungkin itu pada relate ya. Jadi dan itu menimbulkan kontroversial juga. Jadi semuanya ya pokoknya yang bikin konten itu semuanya pada naik, semuanya pada FYP. Sumpah seru banget sih aku nyimak. Terus ganti lagi FYP yang MUA itu. Waduh, udah kita lanjut lagi ke Mas Umam dan Mas Aldi nih. Tadi kan tipsnya adalah relate, informatif atau menghibur. Nah, berarti kalau Mas Umam sama Mas Aldi ini kategorinya menghibur dan informatif ya? Kalau bisa dua-duanya tambah bagus. Tambah bagus gitu. Kalau nggak bisa dua-duanya ya satu aja nggak apa-apa. Oke. Itu awal tahu ilmu ini tuh Mas ya? Apakah pernah sekolah? Apa sambil berjalan terus iki lo nemu ternyata kayak harusnya informatif yang kayak gini. Itu gimana? Sekolah. Sebelum konten-konten saya yang beli kursus-kursus itu lumayan banyak. Tapi kan kita kan di kampus juga pelajari branding gitu, personal branding kan ada kan. Kalau di saya ada sih. Ada. Di kampus saya juga ada. Terus saya juga beberapa kali beli kursus online juga, Aldi juga. Jadi kita belajar. Itu kunci juga itu. Sebelum bikin apa-apa itu kita harus belajar. Berarti ikut pelatihan online gitu-gitu ya Mas ya. Soalnya kan sekarang mudah, informasi itu sekarang mudah. Jadi dimanfaatkan. Betul. Jadi untuk menjadi seorang yang bisa dibilang kondang, public figure dan sukses gitu ya Mas ya. Itu juga perlu perjalanan ataupun belajar yang telaten bahasanya gitu ya Mas ya. Oke pemirsa ya, ini ada free tips dari dua logo. Tentunya setelah ini masih ada tips-tips lainnya ya Mas Aldi ya. Oke, dan jangan kemana-mana, tetaplah di Sudut Meja.
lagi pemirsa, kembali di Meja Sudut masih bersama dua logo asik. Mas Umam, Mas Aldi, tadi udah dapet ya se-free tips dari Mas Aldi dan juga Mas Umam buat teman-teman ataupun pemirsa yang pengen ngonten gitu ya. Tipsnya yang relate, informatif, edukatif, intinya bermanfaat buat audiens gitu ya Mas ya. Itu dia. Tapi pernah gak sih Mas Umam sama Mas Aldi ngerasa stuck gitu di era ini gitu? Era ini. Ya. Di eranya Pak Prabowo. Betul, era Pak Prabowo. Stuck dalam lama. Mungkin aduh kontennya gini-gini aja gimana ya, takut gitu. Takut boring nih, takut gak lucu lagi nih kayak gitu. Pernah gak ngerasa kayak gitu? Silakan Mas Aldi. Kalau ide sih sebenarnya gak pernah stuck ya. Ide itu selalu ada kita tuh. Soalnya kita tuh asik, cerdas. Amin. Nah. Kalau ide ya kita gak pernah stuck. Tapi lebih ke kadang-kadang kita kan pengen berkembang terus gitu. Itu kadang-kadang kita karena kita di kota kecil untuk berkembang sebegitu cepatnya itu lumayan sulit. Ketika katakanlah followers kita tuh kan sekarang udah 200.000 yang TikTok ya. Nah, itu untuk nanjak lagi itu lumayan sulit karena ilmunya untuk content creator yang sudah di level itu harus collab sesama yang di level itu. Betul. Masalahnya kebanyakan di luar kota. Nah susahnya itu. seperti itu. Jadi di Pekalongan ini yang udah paling hype duo logo ya. Bukan seperti itu. Masih ada. Poinnya bukan seperti itu. Ininya itu. Ada, tapi kan dan mungkin yang satu frekuensinya dalam arti satu konten yang hampir sama gitu ya. Mirip-mirip itu kan untuk collab kan lah itu benar. Kita cari yang kira-kira masuk gitu ya. Oke. Iya. Berarti memang pasti ada ngerasa benar. Ya, terutama dalam perkembangan kita untuk ke tahap selanjutnya. Karena harus yaitu muter-muter. Kalau biasa sih harus rajin keluar kota gitu. Oke, cari temen yang kolab-kolab gitu. Karena kan gamenya wah, Mbak Wati kembali lagi. Thank you Mbak Wati. Ini mukanya gak asing Mas. Ada. Seperti siapa semua? Cinderella. Turun dari kayangan. Mas Umam, Mas Aldi, monggo ya. Oh, ini namanya apa Mbak? Aduh, apa itu? Gedang coklat. Piscok. Iya, Pekalongan gedang ya Mas ya. Gedang. Iya. Kalau ini gedang beneran. Ini tak makan? Boleh makan. Sambil makan. Ya sambil makan biar memenuhi gizi ya Mas ya. Ya, shooting, gizi juga harus terpenuhi. Monggo Mbak Wati. Monggo. Makan dulu ya Mas ya, apa sambil ngobrol nih? Ngobrol aja ya, oke. Sambil dimakan. Tidak sopan. Nyam, makan dulu gak apa-apa Mas, makan dulu. Ya, waduh. Ya soalnya ya gimana ya Mas, kita kan sungkan, biasanya kan sungkan kalau di Pekalongan artinya apa Mas? Males. Kalau di aku sungkan tuh gak enak. Iya, sungkan secara keseluruhan bahasa Jawa gitu. Gitu kan ya Mas, aku takutnya sungkan males. Gini Mas, kita gak enak. Biasanya kan Mas Umam sama Mas Aldi setiap review makanan, bikin konten kan ya banyak, gizinya terpenuhi. Masa syuting ning kene ora ana asupan gizi. Nah ini kita ada gedang kluthuk. Walan ya. Oke Mas Umam, Mas Aldi, kita tuh pengen main yes or no untuk Mas Aldi dan juga Mas Umam. Tapi ini jawabnya harus cepat dan spontan. Uhuy, oke ya Mas ya. Oh kalian ki. Ulang Mas, spontan. Uhuy, Oke, yes or no. Mas Aldi ready? Ready. Oke, Mas Umam ready? Oke. Langsung ya, yes or no, yes gitu ya. Pertanyaan yang pertama. Mas Aldi dan Mas Umam. Mas Aldi dan Mas Umam pernah berantem karena project apa tidak? Yes or no? Yes. Yes. Oke.
Yes ya pemirsa. Kita simpan jawabannya terlebih dahulu. Yes. Lanjut pertanyaan yang kedua. Konten viral pertama Mas Aldi dan Mas Umam sebenarnya nggak direncanakan. Yes or no? No. No. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Mas Aldi dan Mas Umam pernahkah merasa insecure lihat konten orang lain lebih rame? Yes or no? No. No. Oke. Last. Konten yang Mas Aldi dan Mas Umam anggap biasa aja justru malah viral. Yes or no? Yes. Oke, berarti yes 2, no 2 ya? Nah, tapi kompak juga ya kita ya. Wih, berarti udah nggak usah kita raguin lagi ya bahwa dua logo ini benar-benar apa ya? Benar-benar chemistry-nya udah dapet banget. Ya gimana ya dari 23 berarti 2 tahun bareng gitu ya Mas ya. 2 tahun lebih bareng. Tentunya chemistry-nya sudah. Ini kalau Mas keluar lagi nih. Mas Aldi udah nikah belum sih? Oh, saya sudah. Sudah juga? Saya sudah punya anak. Malah duluan. Masya Allah, berarti sudah 4 anak saya. Oh. 1 manusia, 3 kucing. Ya emang seperti itulah para love chat ya, chat lovers. Cat. Yes. Oke, sekarang kita mau klarifikasinya Mas Aldi, Mas Umam. Apa nih? Tadi, kenapa bisa berantem? Ceritanya gimana? Boleh diceritakan? Oh, ya. Apakah tonjok-tonjokan? Pasti ada berantemnya kan. Yang namanya kita 2 orang yang pikirannya berbeda, gitu. Pasti ada berantemnya. Asik, boleh serius. Tapi sih kita berantemnya ya enggak gimana-gimana sih. Biasa perbedaan pendapat. Aku ora sengaja itu kena cangkeme. Serius? Wah, pancen kayak Mas Aldi. Gue pantes ya ora dinen kayak Mas gue pantes di. Enggak sih, paling masalah sepele aja sih. Semisal kita di luar kota terus kita tidur lah. Dia sukanya lampunya nyala, saya enggak suka. Ya Allah. Gue masalah sing kudune dirambuknya karo ning ring tinju ya. Sebulan yang lalu tuh kita pernah sing rada gede ki berantemnya gara-gara ning gacokan Mbak ya. Kenapa itu? Aku ngomong pesen level 0, langsung nukokin level 5. Karena aku bali-bali mencret. Iya. Pancen sembrono berarti ya Mas Umam ya. Betul, ora sopan Mbak. Ora sopan. Tapi mau sing itu nih lho ora sopan. Gawati mana Mbak? Oh pancen ke. Itu kan masalah yang ya sepele tapi gak sepele gitu ya Mas ya. Kalau project gitu pernah gak? Masalah yang besar enggak sih. Yang gede gitu ya. Masalah yang gede enggak sih. Alhamdulillah kita dalam hal uang pun kita selalu transparan. Betul. Enggak ada masalah sama sekali. Oh iya, aduh inget nih. Sekarang udah punya tim Mas? Ada. Timnya berapa? Itu ada Miftah dan Rosak. Asik. Itu kameramen sama tukang pijet. Tukang pijet. Waduh, gila punya tukang pijet pribadi. Iya. Betul. Serius? Serius. Sama kretek-kretek juga bisa dia. Bisa, kretek-kretek. Yo nek jareku yo suka gawe pijet be Mas. Enggak apa-apa. Jadi memang itu kreator sukses dan entrepreneur pijet. Nanti bisa dipertimbangkan Mas. Cuma ini masih di training. Betul, kretek logo ya. Timnya isinya Mas Umam, Mas Aldi. Surprise ke, pijet 2 logo. Oke. Berarti pernah ya Mas ya? Intinya pernah berantem gitu ya? Pasti pernah. Karena itu sebenarnya itu diperlukan Mbak. Karena kalau ibaratnya kan kalau iyo itu jenengnya istilah yes man. Itu malah tidak bisa itu. Tim tuh harus ada perdebatan supaya nek wagu ojo sampai dieksekusi. Soalnya kan Iya lagi. Soalnya misalnya kan kue nggak melulu di pemerintahan sih. Kalau ada misalnya ono bos sing ngomongin karyawan ini mesti iya api. Padahal kan mesti api. Iya. Contohnya Mas Umam. Apa kok contoh otoke? Ono wong jadi orang yang daerah Pekalongan kuwi ada mau niki kawasan rame nemen, Mam. Tapi terus dibangun digawe
warung-warung kontainer sing saiki ora apik lah pokoknya. Mesti gue aslinya ide nih bosnya gue. Ayo di mana kontainer B mesti rame ya. Ternyata malah sepi. Iya. Di manakah itu? Padahal maunya wis rame. Wis rame kan berarti wis api, wis berhasil. UMKM banyak di situ. Anak-anak muda juga nongkrong di situ. Tapi dialihkan semua. Gara-gara mesti gue sing duwe ide alasannya terus karyawane api. Iya. Nah, itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Iya. Jadi berantem itu juga diperlukan ya, Mas? Aku. Oke. Soalnya Mam juga pernah ngasih ide ingin membuat kapal terbang bukan. Ingin jualan layangan. Oh. Wah. Kan waktu kuwi Desember jadi kurang masuk Mam. Aduh aja layangan Mam. Musim layangan soalnya. Iya. Nek akhir-akhir iki mungkin iso. Kok arti iso prediksi musim layang-layang Mas? Ya kan delok Bong Cino beres. Iya. Nek Bong Cino akeh cah cilik main layangan berarti musim layangan kok gitu. Oh ngono ya. Kok maksud iso prediksi? Berarti nek Desember urung nek waya-waya iki iya. Ora sing prediksi Aldi malah. Kok iso? Bisa. Karena kan simbah saya orang Cina. Di situ. Ning Bong Cino ngono ya. Iya, jadi dia sering ziarah di Bong Cino. Oke. Lanjut. Aku sih mau pertanyaannya tadi. Berantem itu loh, Mas. Oh iya, pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya ya. Pernah nggak insecure lihat konten orang lain lebih rame? Mau sing keloro tuh kuwi gitu ya. Wis parah. Parah wis. Weh, ya wis kuwi lah pokoke Mas. Nanti kuwi yes or no kuwi. No kan? Tidak. No. Klarifikasinya. Kok klarifikasinya apa? Ya karena terlalu banyak konten orang lain sing lebih sangar, lebih gede kontennya Raffi Ahmad. Iya. Masa aku insecure terus. Iya, masa aku insecure. Kontennya sama Deddy Mulyadi. Nah. Jadi iya. Jadi ya wes gas, wae Mas ya. Jadi enggak perlu melihat orang lain, tapi kita fokus sama yang kita punya gitu ya Mas ya. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Konten viral pertamamu sebenarnya enggak kamu rencanain? Yes or no tadi? Tidak. No. Karena memang semuanya direncanakan lagi. Iya, dari tadi mulai belajar kursus-kursus. Dari awal ya kita memang rencana. Pelatihan gitu ya Mas ya. Betul. Oh, oke. Ini last. Konten yang kamu anggap biasa aja justru malah viral. Ya, ada yang beberapa. Ada beberapa kayak gitu. Sering malah. Sering. Sering salah satunya yang sama anak-anak Batik TV malah ya, yang awal-awal konten kuis. Nah, itu kuis itu awalnya itu dari Batik TV. Iya, dari teman-teman Batik TV. Kita tuh iseng-iseng kira-kira apa? Umam sih yang kuis bahasa Jawa kuno gitu. Sama karyawan Batik TV. Wah, ternyata view-nya ada jutaan ya. Kuwi asline sing lucu kuis apa wong Batik TV-ne ke? Batik TV-ne sih. Padahal itu ibaratnya sama sekali nggak nyangka lah intinya konten itu bisa naik. Wow. Berarti sering gitu ya Mas ya? Nggak sering juga sih. Lumayan. Ya tapi lumayan sering. Terutama yang di TikTok sih. TikTok tuh soalnya algoritmanya aneh. Ya gimana itu Mas? Rada susah soalnya. TikTok rada susah memang Mbak. Sekarang TikTok TV. Iya ya Mas yo. Tapi nek Reels iki algoritmanya piye Mas? Kalau boleh sharing nih Mas. Agak stabil. Cuma untuk memulai agak susah. Betul. Nah itu nanti kalau mau dijabarkan itu bisa 2 jam lagi. Tapi boleh dong Mas, dikit cara baca algoritma tuh gimana sih? Oh enggak, kita enggak bisa. Enggak baca algoritma. Terus tipsnya konsisten apa gimana? Ini aja. Ini tak jabarkan panjang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sedikit. Semenit enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak cukup, semenit enggak cukup. Aduh, ini berarti ora Pak di-spill ke? Ya spillnya intinya kontennya aja. Jadi kontennya algoritma itu nganut konten kita. Content is king. Kontennya is king. Dan Jawa adalah kunci. Oke. Kalau konten kita bagus ya insya Allah di algoritma mana aja bisa menyesuaikan. Betul. Oke. Kembali lagi ke informatif.
relate sama menghibur itu. Oke. Ini mungkin last question ya Mas ya. Boleh dong ya buat pemirsa yang ada di rumah khususnya yang pengen jadi content creator, pesan dari Mas Umam dan juga Mas Aldi apa nih? Pesannya jangan jadi content creator. Aja kok ndak aku ono sing nyanyi. Wah enggak dong, enggak ya Mas ya. Mas Umam. Nah, itu tadi saya terakhir. Apa? Yang konten isking. Ya boleh wis, boleh diulangi lagi. Apa? Sing cetha, madhep ning kamera, jos. Kamera mana? Oh situ. Oh kameranya Mbak Wati ya. Iya. Masya Allah. Olivia Rodrigo. Ya intinya kalau kita ngonten kita tuh jangan terlalu mikir algoritmanya gimana malah pusing tok Mbak. Jadi mending kita mikirnya tuh gimana caranya kita bikin konten yang kiranya menarik tuh, yang informatif, menghibur atau relate itu. Insya Allah itu bakal naik dimanapun media sosialnya ya. Respect. Insya Allah. Respect. Mas Aldi. Pesan untuk orang-orang yang pengen jadi content creator. Iya. Sing mulai dulu aja. Tokopedia. Mulai dulu aja karena jangan takut wagu karena pertama-tama pasti wagu. Oke. Soalnya banyak yang pengen bikin konten itu dia isina ora api. Kameranya ora api. Nah nek kuwi tuku HP. Tapi kalau kontennya ora api, kuwi memang seperti itu. Memang pertamanya enggak bagus, tapi kan ketika kamu udah konsisten mulai 10 video, 20 video, mulai terbiasa mesti kamu akan tahu mana-mana yang nggak bagus dan kamu nanti perbaiki di video-video selanjutnya. Iya. Jadi mulai aja dulu. Oke, siap. Dulu. Oke, ini sebelum aku tutup ada gak dari dua logo ya yang ingin disampaikan, mungkin apa ada mau promosi apa nih? Boleh nih sebelum aku tutup nih apa nih Mas Umam sama Mas Aldi? Promosi ke identik ke Umam ke pecinan ke aku Aldi Bate. Ada? Enggak ada sih. Enggak ada, cukup ya? Cukup. Oke, pemirsa ya, ini dia dua logo ya, influencer ataupun seleb dari Pekalongan. Dan tentunya sudah menjamaah dari Ekskarasidenan dan juga menuju nasional, Masya Allah. Amin. Followers TikTok 200.000, Instagram 80.000, Masya Allah. Kita kasih tepuk tangan pemirsa. Oke, sebelum aku tutup ya, terima kasih banyak Mas Umam, Mas Aldi yang sudah berbagi kisah dan juga perjalanan inspiratifnya. Terima kasih. Ternyata sosok Mas Aldi dan juga Mas Umam tidak hanya lucu di konten ya pemirsa, tapi memang sudah terlihat di sini memang selain wajahnya yang mau udah kocak, orangnya kocak beneran gitu. Tuh kan, kumisnya sudah melambai-lambai. Ini salbrut kayak. Oke, Mas Umam. Saya tutup ya Mas Umam, Mas Aldi ya. Oke, ya pemirsa tentunya terus saksikan Meja Sudut karena di podcast ini kita akan menghadirkan sesuatu yang lucu, menarik dan juga informatif dan edukatif. Dan jangan kemana-mana, tetaplah di Meja Sudut. Sampai jumpa.